Kita minta Ustaz Solihin Hasibuan, fa'alaihi falyatafaddal mashkura. Sallu ala nabi. Kalau orang kaya baik hati kusujuti. Kalau orang kaya kita bahasa kujauhi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada ila yaumiddin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa yafqahu qawli wa ba'du. Yang saya hormati dan saya cintai ayahanda kita sahibul bait Haji Halim Ali dan keluarganya semuanya, mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena beliau juga adalah dekat dengan yang maha mulia. Pak Gubernur, Pak Kapolda, dan seluruh unsur Muspidah, Ketua DPRD, tokoh agama, tokoh masyarakat, para guru-guru kami, para profesor semua yang hadir, terkhusus tamu agung kita yang jauh, Ustadz Somad. Nah, aku jingok tadi cuma aku ngeri, dia dari Pekanbaru, aku dari Medan. Aku kan punya pantun, kacang panjang campur tomat, ceramah tak boleh panjang, sudah datang Ustadz Somad. Sebelum beliau mempantuni saya dulukan dulu, karena aku biasa lewat dari dusun beliau juga. Semua yang hadir, bapak-bapak, ibu-ibuku, para ustadz dan ustazah, ulama dan umara rahimakumullah, yang tidak saya sebutkan namanya, mudah-mudahan semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan saya hormati. Segala puji bagi Allah, salawat dan salam pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih saya yang kedua setelah Ustadz Taufik, karena kenalan Ramadan yang lewat ada dua Has Nuri dan Hasibuan. Tapi sekarang spanduknya sudah Mak Jolas. Karena di Palembang cuma ada 5 mak ini, mak itu, mak mano, mak lamo, yang kelima mak Subah. Cuma aku ngeri ngomong ada Pak Kapolda, Mak Jolas. Saya maghrib tadi dengan Pak Kapolda, beliau sambutan saya yang ceramah, masya Allah. Ternyata ketemu lagi di sini. Rumah atap berlantai batu, bapak ibu semua duduklah mantap-mantap, pacal aku yang ngatur waktu. Kacang panjang campur gulo, ceramah tak boleh panjang kagak dapat gelar gilo. Singkat saja tausiah saya sebelum beliau menyampaikan dengan kita nanti panjang lebar, sekedar memenuhi tadi sahibul bait dan juga ayahanda kita dan Ustadz Habib Mahdi. Saya harus tampil 7 menit. Nikmatnya hidup bersama Al-Quran. Nikmatnya hidup bersama Al-Quran. Semoga apa yang dikeluarkan oleh bapak kita, ayahanda kita Pak Haji malam hari ini semua diganti oleh Allah berlipat ganda, dan membuat beliau lebih mulia dan insya Allah sehat dan panjang umur. Kami terus terang aja para ustadz, para ulama sangat sayang dengan beliau, karena beliau sangat sayang dengan kami. Boleh jadi itulah yang membuat umur beliau panjang. Makanya kalau ada yang mati mendadak duluan, mungkin mestinya ditanggung untuk beliau, tapi lari kepada budak yang nakal mati mendadak. Nikmatnya hidup bersama Al-Quran. Pertama, siapa yang hidupnya bersama Al-Quran, pasti dijamin oleh Allah hidupnya akan mudah dan terarah. Bapak-bapak dan ibu-ibuku yang saya hormati, betapa banyak manusia sekarang hidup tak kate target hidup. Hidupnya cuma 3K, makan enak, tidur nyenyak, kawin beranak. Kalau panjang ekornya musang namanya, kalau panjang kumisnya kucing namanya, kalau panjang bulunya kambiang namanya, tak kate bulu caciang namanya. Gawenya makan tidur beranak, makan tidur beranak. Sudah makan kenyang langsung tidur, tidak lagi sholat, tidak zikir, tidak ingat dengan Allah, tidak beribadah. Itu hidup yang seperti itu, tidak punya target. Maka kita dikatakan oleh Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun.
Tidak kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Allah melatih kita selama Ramadan. Ada makanan, ada minuman, ada istri yang anyar, ada istri yang lamu. Pokoknya selama Ramadan, sebelum berbuka tak boleh. Allahu Akbar. Inilah kita diajari dari pesan puasa. Ternyata hidup bukanlah lomba makan, bukan lomba tidur, bukan lomba lemak-lemak, tapi adalah beribadah. Silakan siapapun di antara kita boleh kaya seperti Bapak Haji kita, orang tua kita, kaya untuk beribadah, punya jabatan untuk beribadah, menjadi orang hebat untuk beribadah. Subhanallah, karena jabatan kalau bukan beribadah pasti ada juga ujung-ujungnya. Paling panjang 10 tahun, habis itu pensiun. Paling panjang 10 tahun, habis itu selesai. Tapi ketika semua untuk ibadah, itulah hakikat kehidupan kita. Boleh kaya beribadah, boleh punya jabatan beribadah. Bahkan di mana-mana saya sampaikan, berdakwah melalui jabatan itu jauh lebih mantap daripada ceramah seperti kami ini. Saya dengan ustadz Masfuro umpamanya, biarpun kumpul atau membuat sesuatu program, tapi duitnya tak selesai. Yang satu datang bawa kitab, yang satu bawa pena, yang satu bawa kertas. Enggak ada. Masya Allah. Nah yang kedua, siapa yang hidupnya bersama Al-Quran dijamin oleh Allah akan mulia. Saya kemarin dan Pak Kapolda, itu yang di depan kami itu jadi imam, itu adalah anggota baru, tapi berdiri paling depan. Pak Kapolda dengan saya di belakang dia. Padahal dalam hatiku, budak baru budak ini. Ngapa berani membelakangi Kapolda? Karena memang dia lebih hafal, lebih banyak hafalannya dari Pak Kapolda. Itu baik permasalahan. Coba kalau budak itu tak kasih hafalan, kena tabok oleh Pak Kapolda. Mohon maaf Pak Alek. Aku membelaki Pak Alek. Ngeri-ngeri saudara Pak, aku membelaki Pak Alek. Masya Allah. Ketika saya ceramah di Kodam sama, yang jadi imam subhanallah yang hafal Quran. Padahal sangat baru 2 bulan masuk. Tapi bisa barisannya paling depan. Allahu Akbar. Kalau ada anak muda sekarang adalah mengatakan siapa yang hidup bersama Al-Quran tidak terhormat, siapa yang dekat dengan Al-Quran tidak akan mulia atau tidak keren, tidak ngetop, itu adalah salah. Sekarang harus dibalik. Itu ada Pak Kiai kita Profesor Agil Munawar, hafal Quran bisa jadi menteri. Kamu tak hafal Al-Quran, RT pun kau tak jadi. Itu kalau kata mahasiswa namanya KTM. KTM malu kau. Hafal Quran, belaga, bisa jadi menteri. Ada yang hafal Quran, bisa jadi gubernur. Kawannya Pak Ustadz Somad, TGB. Saya kemarin datang dengan rombongan ke apa namanya itu, ke NTB. Masya Allah, dia tukang doa. Hebat juga ya. Kalau yang begitu-begitu, yang bagus-bagus seperti itu, mestinya jangan dikubur sebelum mati. Setuju nggak kira-kira? Nah terakhir, sudah cukup ya. Mudah-mudahan yang hadir-hadir ini dimuliakan oleh Allah karena dekatnya dirinya dengan Al-Quran, karena bersama dengan ayat-ayat Allah yang maha mulia. Amin ya Rabbal. Anak-anak muda jangan takut tak hidup kau kalau bersama dengan Al-Quran. Orang yang tidak bisa baca Quran dan bisa hidup, apalagi yang bersama dengan Al-Quran. Allahu Akbar. Takbir. Terima kasih. Mudah-mudahan yang sudah takbir tambah semangat hidup bersama Al-Quran, mulai belajar membacanya, kemudian memahami maknanya, kemudian yang paling penting adalah mengamalkan dan mendakwahkannya. Terima kasih. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kalau ada sumur di ladang, semoga kita, ya maksudnya tidak masuk ke dalam, maksudnya itu kaget mati kau tepatnya berenang, woi. Kalau ada sumur di ladang, semoga tidak dimasuki oleh binatang. Sumurnya dalam, kaget mati di dalam itu, tepatnya naik. Kalau umur kita masih panjang, insya Allah kita akan diundang lagi Pak Haji tahun yang akan datang. Enak tak suasana begini? Senang tak suasana seperti ini? Kita doakan beliau sehat dan panjang umur, dan orang-orang tua beliau insya Allah dan orang tua kita lapang dalam barzahnya semua. Daun ubi kayu, biji selasi. Thank you, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah, wabillahi ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairal jaza. Waktu saat ini belum sampai jam 10. Yang kita tunggu-tunggu,
untuk kita dengarkan tausiahnya kepada yang terhormat Al-Ustadz Ad-Da'i ilallah Haji Abdul Samad hafizahullah wa ra'ah fa'alaihi falyatafaddal mashkura. Takbir. Kurang kompak. Takbir. Sallu ala nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah dengan ucapan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Berselawat kepada Rasulullah dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Kira-kira bagaimana perasaan Ustadz Somad malam ini? Rasanya seperti dai cilik Indosiar yang akan dinilai oleh guru Profesor Dr. Sayyid Aqil Al-Munawwar. Begitulah rasanya. Nah, jadi kalau nampak malam ini agak grogi, maklum. Mestinya yang datang ini dai kita masyhur terkenal, namanya siapa namanya? Ustadz Ali Jabir. Ustadz Ali Jabir itu Arab. Kalau ini arak-arak cemas. 6 bulan yang lalu saya datang bersilaturahim ke rumah Tuan Haji Kemas Abdul Halim. Selesai kami tausiah, makan di dalam, masih ingat tempatnya, duduk, ada kursi, lalu kemudian 6 bulan yang lalu Tuan Haji Kemas Abdul Halim mengatakan, Ustadz Somad, aku biasa membuat haul ibu saya tanggal 23 Ramadan. Bisa tak Ustadz nanti datang bulan Ramadan? Saya buka HP, langsung saya tulis haul Ibu Haji Halim. 6 bulan yang lalu saya tulis. Saya kalau sudah saya tulis, tidak saya hapus, siapapun yang undang. Makanya kalau ada orang nanya, Ustadz masih ada janji kita dulu, maktub fis sama, maktub fil ardi. Tertulis di langit, tertulis di bumi. Asal HP itu jangan hilang. Itu. Jadi kalau ada yang telepon tak saya angkat, saya mohon maaf. WA tak saya balas, saya mohon maaf. Karena setiap 3 hari sekali WA itu saya buang 5.000 WA. Asal masuk buang, asal masuk buang. Banyak anak-anak gadis komplain, kenapa nggak dibalas? Nah, ini perlu klarifikasi tabayun supaya jangan ada fitnah di antara kita, betul? Alhamdulillah senang hati malam ini. Saya termasuk penceramah yang tidak pandai bicara ngalor ngidul. Maka saya batasi isi ceramah saya malam ini 5 poin saja. Asal habis yang 5 ini, habis selesai kita pulang. 5 saja. Ada penceramah tuh bisa ngomong semua. Dari mulai Obama sampai kalajengking. Saya tak pandai. Poin yang pertama yang mau saya sampaikan, banyak orang bertanya untuk apa buat haul? Apa guna haul? Manfaat haul kita rasakan malam ini. Dengan ada haul malam ini kita bisa bersilaturahim. Kalau tidak ada haul malam ini, sampai mati saya tak jumpa Gubernur Sumatera Selatan, Pak Insinyur Alek Nurdin. Malam ini alhamdulillah jumpa dengan gubernur, jumpa dengan anak gubernur, jumpa dengan istri gubernur. Berfoto kami tadi di dalam. Andai tidak ada acara haul ini, tak jumpa saya dengan Bapak Kajari, Bapak Pangdam, Bapak Kapolda Riau. Hebatnya acara. Kapolda Riau bisa hadir di Sumatera Selatan. Beliau dalam hati saya tetap Kapolda Riau, belum Kapolda yang lain. Nah, malam ini jumpa semuanya, tokoh-tokoh semua tokoh ada. Tokoh besi, tokoh baju, semua hadir malam. Kata Ustadz Taufik tadi. Jadi itu gunanya ada 3 ustadz duluan, itu untuk nambah bahan saya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, Al-Habaib Al-Afadil, ada Habib Mahdi Ibnu Syihab, ada Syeikhu Masyaikhina Al-Habaib,
Habib kita, Habib Umar Abdul Aziz, kemudian Al-Habib Profesor Dr. Sayyid Aqil Al-Munawwar. Tak dapat saya sebutkan satu persatu. Mudah-mudahan kita semua dipanjangkan umur dengan silaturahim. Man ahabba yubsata lahu fi rizqihi, siapa yang mau dilapangkan rezekinya, wa yunsa'alahu fi atharihi, mau dipanjangkan umurnya, falyasil rahimahu, hendaklah dia menyambung tali silaturahim. Siapa yang tak nyambung tali silaturahim, putus. La yadkhulul jannah, tak masuk surga. Qati'ur rahim, orang yang memutus tali silaturahim. Jadi nanti kalau ada yang nanya, apa yang buat haul? Nyambung tali silaturahim. Andai malam ini datang Habib Lutfi bin Yahya, bisa nyambung silaturahim. Presiden tarekat sedunia. Andai malam ini hadir Habib Ali, bisa nyambung silaturahim. Tapi kita tak berkecil hati, mudah-mudahan tahun depan mereka bisa datang insyaAllah. Panjang umur, sehat badan. Pokoknya kalau ada haul Syekh Fulan, haul Habib Fulan, datang. Niatnya silaturahim, datang. Jurusnya 4D, datang, duduk, dengar, diam. Ngantuk-ngantuk dikit diampunkan Allah Subhanahu wa taala. Memang judul saya 5, tapi nanti kalau saya lihat ada 2 orang menguap, saya berhenti. Berhenti. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini sekarang lagi musimnya kita berkelahi, berkonflik. Tapi kalau kita persatukan ini dengan begini silaturahim, maka ini menjadi wadah yang amat sangat baik. Sekarang orang kelahi gara-gara masalah sepele. Kelahi hanya masalah sepele. Masalah witir, masalah tarawih, masalah kunut, masalah sepele. Tapi alhamdulillah malam ini Masya Allah tabarakallah, semuanya tumpah ruah, melimpah ruah. Sampai-sampai yang di sana, yang jauh tidak bisa melihat dari dekat. Sudah disediakan layar, TV besar luar biasa. Tengok TV itu. Baik-baik. Yang dekat di sini langsung, yang di sana bisa melihat televisi. Maka sambung balik silaturahim. Maka orang yang memutus tali silaturahim tak dapat apa-apa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Man wasalahu wasaltuhu, siapa yang menyambung tali silaturahim, aku sambung hubungan dengan dia. Wa man qata'ahu qata'tuhu, siapa yang memutus tali silaturahim, aku putus hubungan dengan dia. Bolak-balik doa pada Allah, wa adkhilnal jannata ma'al abrar, masukkan aku ke dalam surgamu ya Allah. Putus sudah lama hubungan engkau dengan aku gara-gara engkau memutus tali silaturahim. Kira-kira kalau Ustadz Abdul Somad ini mati meninggal dunia, putuskah hubungan masyarakat Muslim Palembang dengan yang ada di Riau Abdul Somad? Tidak pernah putus, tidak pernah putus. Kenapa demikian? Tetap ada doa dari Palembang Sumatera Selatan untuk almarhum Abdul Somad. Al-Fatihah. Tetap mereka mendoakan saya. Walaupun nanti kita berpisah, besok pagi saya akan pulang, tapi kita tak pernah putus hubungan. Karena saya yakin dan percaya para habaib, para tuan guru, profesor, keluarga kita semua akan mendoakan apa kata mereka dalam munajat doa mereka. Saya tak minta doa banyak-banyak, saya minta doa satu saja, matikan Abdul Somad dalam husnul khatimah. Jangan sekarang, mau cepat aja. Mati tidak bisa dipesan. Allahumma ja'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair. Kalau kau takdirkan kami harus mati ya Allah malam ini, jadikan kematian itu istirahat dari dosa. Tapi kalau kau takdirkan aku hidup besok pagi, jadikan kehidupan itu untuk menambah amal soleh. Betul? Kita ada adab sopan santun. Kalau tadi ustadz-ustadz berdiri di atas bukan berarti mereka tidak beradab, bukan berarti tidak sopan santun. Kalau Pak Gubernur berdiri di atas bukan berarti tidak. Mereka tokoh masyarakat, mereka alim ulama kita. Lalu kenapa ustadz di bawah ini? Ustadz mau menunjukkan ustadz sopan santunnya? Tidak, saya hanya mau lebih mendekat ke ibu-ibu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sambung lagi silaturahim. Selama sebulan ini tersambung alhamdulillah. Salat tarawih nyambung silaturahim. Salat witir nyambung tali silaturahim. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Apa kabar Pak? Apa kabar? Dulu orang gitu. Sekarang dilarang salaman. Jangan salaman selesai salat. Enggak boleh salaman selesai salat. Astaghfirullahaladzim. Kata Imam Nawawi, kalau sebelum sholat dia sudah salaman, nanti selesai sholat salaman lagi hukumnya mubah.
Kalau sebelum sholat enggak salaman, selesai sholat baru salaman, hukumnya mustahab. Itu yang ngomong Imam Nawawi, meninggal tahun 676 Hijrah. Boleh. Yang enggak boleh itu sedang sholat salaman. Allahu Akbar. Sehat Pak Kapolda? Cuma enggak boleh. Salaman. Ma min muslimaini, ada dua orang muslim, yaltaqiyani, berjumpa bertatap muka, wa yatasafahani, berjabat tangan, illa ghufira lahuma, diampunkan dosanya, malam yatafarraqa, sebelum berpisah. Makanya salaman. Dari tempat sholat ke mimbar, ke pentas ini, susah kami berjalan. Mohon maaf yang tidak bisa salaman, tangan saya sebelah dipegang Haji Alim, sebelah dipegang profesor. Jadi saya tak salah. Salahkan mereka berdua. Tujuan niat mereka baik supaya tidak terlalu lama. Kadang salaman ini tak lama, selfie-nya lama. Tadi di airport berapa kali orang selfie. Kadang udah sini. Oleh sebab itu maka ini baik-baik semua, alhamdulillah. Mudah-mudahan pertemuan kita di dunia ini bertemu juga kita nanti di Jannatul Firdaus bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Habib, Profesor, Tuan Guru, Haji Halim, Pak Gubernur, Pak Wali Kota, andai kalian nanti masuk ke dalam surga, tolong cari kami ini semua. Begitu, datang jamaah, Ustaz Somad, tolong tatap wajah kami baik-baik. Andai nanti di surga kau tidak melihat kami, tolong cari kami di neraka, Ustaz. Ente kok pede sekali masuk neraka? Memang ada syafaat orang beriman. Ketika orang beriman diperintahkan Allah masuk surga, imannya berkata, aku tidak akan masuk ke dalam surga sebelum aku hidup masuk bersama saudara-saudaraku. Itulah gunanya kita jalin silaturahim dengan habaib. Mengalir darah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam tubuh mereka, menetes darahnya dalam badan mereka. Makanya kata Sayyidina Abu Bakr As-Siddiq radhiyallahu an asila ila qarabati Rasulillah, menyambung hubungan silaturahim dengan kerabat Rasulullah, ahabbu ilayya, lebih aku cintai, lebih aku sukai daripada menyambung silaturahim dengan kerabatku sendiri. Kenapa Ustaz cium tangan para habaib? Kenapa Ustaz cium tangan mereka? Mereka kan manusia biasa. Sayyiduna Zaid ibn Thabit, orang yang hebat, cerdas. Ta'allamtuhu adzaqatuhu, aku pelajari bahasa Yahudi, aku paham sepaham-pahamnya, nisfa syahrin, setengah bulan dia belajar bahasa Yahudi, cerdas, penterjemah Nabi. Tapi begitu berjumpa dengan Sayyidina Abdullah ibn Abbas, dia cium tangan Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas heran, kenapa kau cium tanganku? Karena engkau kerabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan silaturahim itu mereka bersama datuk mereka. Nabi Muhammad SAW punya anak namanya Sayyidatuna Fatimah. Fatimah punya anak namanya Sayyidina Al-Hasan, Sayyidina Al-Husain. Innal Hasan wal Husain sayyida syababi ahlil jannah, pemimpin penghuni surga. Lalu Sayyidina Al-Husain punya anak laki-laki bernama Ali. Ali kakeknya, Ali juga cucunya. Untuk membedakan mana kakek mana cucu, maka disebut dengan Ali Zainal Abidin Al-Imam As-Sajjad. Punya anak laki-laki Muhammad Al-Baqir, punya anak laki-laki Imam Ja'far Sadiq, punya anak laki-laki Musa Al-Kazim. Lalu turun sampai kepada mereka, datang ke negeri kita ini. Mereka datang dari dataran Yaman, dari Baghdad, bukan mencari kehidupan, karena sama alam Yaman dengan alam tempat kita. Apa yang membuat mereka datang kemari? Ingin supaya datuk nenek moyang kita bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Sambung silaturahim. Ini yang menyenangkan hati. Kalau ketemu orang Islam gimana yang diucapkannya? 3 doa. Saya pergi ke hotel acara seminar mahasiswa. Begitu turun dari kendaraan, apa kata mahasiswa? Welcome Pak Ustadz. Welcome kata dia. Well bagus, come datang. Datangnya bagus, pulangnya good morning Pak Ustadz. Good bagus, morning pagi. Paginya bagus, siangnya pakailah salam kita. Welcome Pak Ustadz. Kamu tahu apa arti welcome? Keset kaki. Tulis welcome. Pakailah salam kita. 3 dalam salam. Assalamualaikum. Selamat engkau, selamat hidupmu, selamat anakmu, selamat keluargamu, selamat duniamu, selamat akhiratmu. Warahmatullah.
semoga rahmat Allah tercurah untukmu. Wa barakatuh, berkah hartamu, berkah keluargamu, berkah anakmu, berkah ilmumu, berkah duniamu, berkah akhiratmu. Dalam satu hembusan nafas ada 3 doa. Kenapa orang Islam banyak ucap salam tapi tak dapat selamat, tak dapat rahmat, tak dapat berkah? Karena tidak ada niat dalam salamnya. Bahkan salam pun disingkat ASS WRWB. Gimana kita mau dapat salam? Malam ini saya dapat salam dari habaib. Malam ini dapat salam dari Tuan Haji Abdul Alim. Malam ini dapat salam dari orang-orang ternama. Maka doa ini kita lanjutkan terus salam. Sampai-sampai salam itu bukan hanya untuk orang hidup. Salam dibagi 3. Salam yang pertama wajib dijawab. Salam yang kedua tidak boleh dijawab. Salam yang ketiga kita tak ingin mendengar jawabannya. Salam yang pertama, salam saya pertama tadi semua menjawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya menjawab. Salam yang kedua, salam yang enggak boleh dijawab. Itulah salam imam waktu sholat tadi. Assalamualaikum warahmatullahi. Jangan dijawab. Waalaikumsalam Pak Imam. Salam yang ketiga, kita tak ingin mendengar jawabannya. Kapan itu? Ketika lewat makam. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Kita tak ingin mendengar jawabannya. Andai mereka menjawab, waalaikumsalam. Tak jadi ceramah malamnya. Indah menyambung tali silaturahim. Indah berkesan luar biasa. Silaturahim dengan Ustadz Solhas. Silaturahim dengan Ustadz Ali Sogir, ada Ali Kabir, silaturahim dengan Ustaz Taufik, indah. Oleh sebab itu maka panjangkan silaturahim. Siapa yang menyambung silaturahim bertambah rezekinya. Mana contohnya? Teh manis datang. Coba tak nyambung silaturahim, mana dapat? Saya duduk dari tadi, tak ada teh datang. Ada jus, ada susu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang tidak mau nyambung silaturahim sombong. Kalau datang petantang-petenteng tangan masuk kantong, lihat ke atas. Udah pesek. Ke atas lagi. Datang hujan gerimis masuk ke hidung. Tapi di Palembang orangnya baik-baik. Jumpa Pak Gubernur, assalamualaikum. Jumpa Pak Kapolda, assalamualaikum. Jumpa Pak Kajari, assalamualaikum. Jumpa Pak Kajati, assalamualaikum. Jumpa Pak Pangdam, assalamualaikum. Masya Allah, ramah-ramah, baik-baik. Luar biasa orang Palembang. Kalau tahu begini dari dulu makan PMP. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sambung silaturahim. Kau siapa? Dari tanah. Kau ciptakan dari tanah. Ustadz, manusia itu dari tanah? Iya. Kalau memang betul manusia itu dari tanah, mengapa sifatnya macam-macam? Kalau memang betul sama dari tanah, samalah sifatnya. Kenapa ada yang baik, ada yang tak baik? Yang tak baik itu dari tanah juga, tapi tanah sengketa. Kalau dia dari tanah, sifatnya rendah, diinjak tapak kaki, warnanya hitam, dan dia akan dimakan cacing tanah. Apa yang disombongkannya? Apa yang diangkuhkan? Makanya bertemu kita dengan orang yang punya jabatan, rendah hati. Punya kekuasaan, rendah hati. Punya harta, rendah hati. Sudahlah miskin, susah, melarat, sombong lagi. Apa yang mau dibawa mati menghadap Allah Subhanahu wa taala? Kita bisa berjalan bersama dengan orang, itu kalau dia rendah hati. Sama dengan kita. Saya naik kap 70, tentu jalannya pelan. Kalau sudah naik kap 70, tiba-tiba di sebelah kita ada Valentino Rossi, itu kita nggak bisa sama. Dia payah kita ngikuti dia. Kita gas, batuk, mati. Makanya kita bisa bersama dengan orang, berjalan bersama karena hatinya rendah, tidak angkuh, tidak sombong. Alhamdulillah. Saudara-saudaraku, kalau kalian punya teman, punya sahabat, bisa bersama. Kita ini semua berasal dari Adam. Dan Adam punya istri namanya Hawa. Hawa lalu kemudian punya anak. Sejak dari Adam, Idris, Nuh, Saleh, Ilyas, Ilasa, Zakaria, Musa, Yahya, Isa, Daud, Sulaiman, Ayub, Zulkifli. Semuanya berasal dari Adam. Dari rahim Hawa. Ada yang tidak berasal dari rahim Hawa, Pak Ustadz? Siapa? Charles Darwin. Dia dari monyet. Tapi kita semua merasa sama. Oleh sebab itu maka apa yang kau sombongkan? Yauma la yanfa'u malun, hari itu tak ada gunanya harta, wala banun, tak ada gunanya anak, illa man atallah, kecuali orang yang datang menghadap Allah
biqalbin salim, dengan hati yang tenang. Selesai 15 menit. 1. Jadi dimulai jam 10 kurang 15, sekarang jam 10 pas 15 menit. Lanjut yang kedua. Apa yang kedua? Haji Halim sedang menunjukkan begini cara sayang kepada ibu. Wahai kalian yang tak menghormati ibu, yang menyepelekan ibu, yang merendahkan ibu. Malam ini lihat, beliau tidak ada ceramah, tidak ada tausiah, tapi langsung dibuat begini cara menghormati ibu. Ini sekarang banyak orang tak menghormati ibu. Berapa banyak ibu yang awalnya bantu-bantu, lama-lama jadi pembantu. Dulu dia tidak tarawih, kenapa? Karena kita menangis merengek di rumah. Sekarang di hari tuanya dia tidak tarawih juga. Kenapa? Dia menjaga cucunya. Berapa banyak itu terjadi. Jangan sampai. Dia tidak pernah menolak cucunya, dia sayang. Tapi kita yang berpikir, berapa kali dia tidak jadi sholat duha karena kita kencing di kaitnya. Berapa kali dia tidak tarawih karena kita menangis merengek sampai subuh datang. Berapa kali dia tidak iktikaf karena kita. Andai dia masih hidup hari ini, datang. Belikan pakaian yang paling dia suka. Belikan perhiasan kalau ada. Andai tidak cium tangannya. Tapi yang sudah meninggal dunia, jangan lupa kau doakan, Rabbil firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Berdoa pun kau tak mau. Apalagi yang akan kau bawa menghadap Allah Subhanahu wa taala. Meregang nyawa dia melahirkan engkau. 9 bulan 10 hari kau menumpang di perutnya. 2 tahun kau menyusu, melahirkan, menetes darahnya dalam badanmu. Andai kau gendong dia dari Palembang, jangan sebut Palembang lah Pak Ustaz, dari Pekanbaru Riau, kau gendong dia sampai ke Makkah, kembali lagi, belum tentu dapat menebus satu teriakannya saat melahirkanmu. Lalu apa yang bisa kau lakukan? Datang seorang ibu pergi ke tempat servis HP. Nak, tolong anak lihatkan HP saya rusak kayaknya. Dia periksa, ini enggak rusak Bu. Terus, memang anak ibu enggak nelpon. Kenapa kau tidak telepon? Datang dia ke rumah anaknya. Nah, ibu enggak ada uang mau buka puasa, bisa minjam 100.000. Apa kata si anak? Sebentar ya Ma, aku tanya istriku dulu. Ini Ustadz dapat dari mana? Ada yang kirim WA grup. Jadikan ibumu seperti raja, maka rezekimu akan diberikan Allah seperti rezeki raja-raja. Bukan hadis, dapat dari grup WA. Ini ibu minta terus sholat tarawih, tapi sang anak sudah tidak bisa. Aku mau hentikan saja sholat tarawih ini, karena mau buat tenda ini tidak bisa. Tiangnya bambu, sudah bocor. Kita stop saja sholat tarawih bersama ini. Apa kata si ibu? Buatlah sholat tarawih terus, nanti Allah akan berikan engkau gedung yang besar. Dengan gedung besar itu kau akan tetap sholat tarawih. Mana gedung besar itu? Inilah dia gedung besar. Langsung dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Karena setelah Allah langsung orang tua. Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Allah sudah wajibkan engkau menyembah Allah. Setelah Allah, wa bil walidaini ihsana. Kedua orang tua. Jangan kau lawan ibumu. Kayak anak-anakku, jangan kau lawan ibumu. Karena kau lawan ibumu, kau tak pernah mencium kebahagiaan. Walaupun hartamu banyak, kau akan berenang dalam air mata penderitaan sampai kematian datang. Ada pezina hidup di dunia senang. Ada pecandu narkoba hidup di dunia senang. Tapi orang yang durhaka tetap dapat dosanya dibalas Allah di akhirat. Di dunia coba dapat. Ustaz, kalau di akhirat dapat, di dunia dapat, untuk apa lagi di dunia? Yang di dunia itu DP-nya. Nanti di akhirat akan kau dapatkan cash-nya. Oleh sebab itu jangan main-main dengan ibu. Datang seorang laki-laki, ya Rasulullah, izinkan aku mati syahid. Karena orang yang mati syahid itu tidak akan merasakan sakratul maut illa kal qars, seperti cubitan pada tangan. Izinkan aku mati syahid. Karena kalau aku mati syahid tidak akan ada azab kubur. Izinkan aku mati syahid. Karena kalau aku mati syahid tidak akan ada hisab, langsung masuk surga. Nabi bertanya, alaka min ummin, ibumu masih hidup? Ibumu ada di rumah? Ya. Ilzam rijlaiha fathammal jannah. Urus tapak kakinya, akan kau dapati surga di sana. Tak perlu kau mati syahid, tapak kakinya kau urus, kau dapati surga di sana. Kalau tapak kakinya kau urus dapat surga, apalagi kau urus kepalanya.
Apalagi kau urus badannya. Pulang dari sini, urus ibumu. Mandikan dia. Belikan pakaian yang baik. Cari makanan kesukaannya. Kalau dia sudah meninggal, maka kau datang ke sana. Langsung dapat tisu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini Ustadz suaranya menggelegar nih, marah apa? Enggak, saya tak marah. Terus dikasih Haji Halim buka nasi kuning tadi. Makanya suara menggelegar. Dimasukkan Pak Kapolda daging sama ayam 3. Masya Allah, ini kari Palembang nih Pak Ustadz. Mantap, menggelegar suara kita di luar. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, datang seorang laki-laki, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, nanti akan ada laki-laki yang datang kemari minta doanya kabul. Sahabat heran, kami yang hidup sama Nabi, kami yang perang sama Nabi, kami yang jihad sama Nabi, kenapa mesti minta doa dia? Dia tidak pernah ketemu Nabi. Pokoknya nanti kalau dia datang, minta doa sama dia. Setelah Nabi SAW meninggal, barulah dia datang. Orang itu bernama Uwais Al-Qarni. Kenapa doanya makbul? Dia merawat ibunya. Kalau ibumu kau rawat, doamu dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita lihat malam ini adalah buah bakti kepada seorang ibu. Ya Rasulullah, man ahaqqun nas bi husni sahabati? Siapa yang paling layak mendapatkan baktiku? Ummuka. Siapa lagi? Ummuka. Siapa lagi? Ummuka. Ibumu. Summa man? Siapa lagi? Abuka. Kami, Ustadz Jenderal Bintang 5, alim ulama, kami hanya dapat 1, sedangkan kalian ibu dapat 3. Ibumu. Kenapa ibu dapat 3? Karena ibu bisa melakukan 3. Ibu mengandung, ibu melahirkan, ibu menyusukan. Kalau bapak mau dapat 3, coba yang 3 ini. Pulang dari sini, pergi ke tempat jual kelapa muda, beli 1. Jangan dibelah, ikat di perut 9 bulan 10 hari. Kalau mau merasakan melahirkan, pulang dari sini, pergi ke tempat jual mangga. Telan bulat-bulat, keluarkan bulat-bulat. Emang enak jadi perempuan. Mereka luar biasa. Tanya ibumu, berapa kali dia meninggalkan puasa Ramadan? Saat mengandung engkau, 30 hari dia tak puasa. Saat menyusukan tahun pertama, 30 hari dia tak puasa. Saat menyusukan tahun kedua, 30 hari dia tak puasa. Saat dia mau ganti qadha tahun berikutnya, adik mau menyusul. Hari ini dia belum mengqadha puasanya, dia terhutang di hadapan Allah. Lalu apa yang bisa kau lakukan? Malam ini betul-betul disadarkan. Alhamdulillah, ibu saya masih hidup, umurnya 70 tahun. Saya akan pulang dari kajian malam ini. Nampaknya malam ini saya yang ceramah, saya yang tausiah. Tapi saya mengambil pelajaran. Pulang dari sini saya akan lebih sayang pada emak saya. Saya lebih cinta kepada ibu saya. Saya malu, saya hanya pandai berceramah, berkata. Tapi orang sudah mengamalkannya langsung. Haji Halim membelikan gelang ibunya 2 kali sampai 4 kali setahun. Gelang cincin. Sudah dibelikan 2 bulan, hilang. Kemana? Ada orang susah tadi aku kasih. Ternyata itu yang membuat rezeki melimpah ruah. Maka rezeki buah yang sudah matang harus kita menjoloknya dengan apa? Dengan berbakti kepada ibu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ibu ini luar biasa. Sampai ibu, Ustaz jangan nunjuk pakai tangan kiri lah. Oke, pakai kanan. Ibu, andai ngomong ibu salah, tetap dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang ibu memanggil anaknya, ya Juraij, wahai Juraij. Anaknya sedang beribadah. Ibadah pada Allah atau nyambut ucapan ibu? Allah lebih mulia, dia diam. Ya Juraij, dia tetap diam. Ya Juraij, dia tetap diam. Dia tidak jawab seruan ibunya. Sampai akhirnya ibunya berkata, apa kata ibunya? Allahumma la tumitshu hatta turihi wujuhal mumisat. Jangan matikan Juraij sebelum matanya melihat wanita, maaf, tunasusila. Jangan matikan Juraij sebelum matanya melihat wanita tunasusila, WTS PSK, orang nakal, orang jahat. Tidak mungkin ahli ibadah matanya melihat orang jahat, tapi takdir berkata lain. Tak lama setelah ucapan sang ibu, ada seorang WTS PSK hamil, tidak diketahui suaminya, ditangkap, ditanya, siapa yang menghamilimu? Apa kata si perempuan? Yang menghamiliku adalah Juraij. Ada yang pingsan. Tolong P3K segera hadir
untuk memberikan bantuan. Mudah-mudahan bukan karena suara saya yang terlalu kuat. Saya bersuara kuat ini supaya jamaah perhatian. Karena kata pepatah Melayu, kalau tegang urat perut, kendur urat mata. Oleh sebab itu maka bersuara menggelegar. Kita doakan sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah yang maha menyembuhkan. Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah yang mencukupkan. Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah yang menunaikan janji. Bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama. Dengan nama Allah tidak ada yang dapat menimbulkan mudarat di langit maupun di bumi. Ya Syafi yang maha menyembuhkan, Ya Kafi yang maha mencukupkan, Ya Mu'afi yang maha menyehatkan. Ishfi mardana, sembuhkan saudara kami yang sakit. Syifaan ajilan, kesembuhan yang segera. La yughadiru saqaman, tidak akan kumat selamanya. Mudah-mudahan diberikan kesembuhan insyaallah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Berikan air minum, berikan angin. Karena kita ramai, oksigennya mungkin tidak cukup. Ini kita sedang rebut-rebutan oksigen. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sampai mana tadi ceritanya? Sampai Juraij ketika difitnah, perempuan wanita susila itu ditanya, "Siapa yang menghamilimu?" Ternyata dia berkata, "Juraij." Akhirnya mereka menangkap Juraij. "Juraij, ternyata engkau selama ini pura-pura saja menjadi pelaku ibadah. Engkau ternyata sudah menghamili perempuan ini." Mereka menghancurkan tempat ibadah Juraij. Tapi kemudian Juraij sabar. Dia katakan, "Nanti tunggu anak itu lahir, kalian baru tahu." Setelah tak lama anak itu pun lahir. Dan mereka bertanya kepada anak kecil yang belum bisa bicara, "Ya gulam, wahai anak kecil, man abuka? Who is your father?" Siapa bapakmu? Hai anak kecil, siapa bapakmu? Juraij menusuk pusar anak itu dengan telunjuknya. Dia mau tunjukkan kepada orang ramai bahwa dia tidak salah, dia tidak pezina, dia tidak melakukan perbuatan dosa. "Ya gulam, hai anak kecil, man abuka? Siapa bapakmu?" Apa kata anak kecil itu? Ko-boy. Ko sapi, boy penjaga sapi. Pengembala sapi. Bapakku pengembala sapi. Barulah orang Yahudi tahu ternyata ra'il ghanam yang menghamili PSK perempuan jahat tadi adalah penggembala sapi. Lalu kenapa fitnah itu terjadi? Allah mengabulkan doa si ibu sebelum Juraij mati. Matanya pernah melihat wanita tuna susila. Oleh sebab itu ibu jangan sampai kalau marah sama anak memanggil anak dengan kata-kata yang tak baik. Setan. Hantu. Kalaupun marah panggil dia, calon wali kota. Sini sebentar. Kalau marah betul, calon gubernur. Sini sebentar. Doa ibu dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Saya setahun setiap bulan Februari ceramah di Kuala Lumpur seminggu. Kuala Lumpur, Selangor, Sarawak, Kuching, kemudian Malaka, Ipoh, Negeri Sembilan. Ketika saya tausiah datang ibu-ibu makcik Malaysia. "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam." "Ustaz Somad?" "Ya." "Saya nak jumpa dengan emak Ustaz." "Loh, ngapa jumpa emak saya?" "Jumpa saya lah." "Ustaz pasti dididik oleh seorang ibu. Saya ingin jumpa ibu Ustaz." Saya sangka dia mau jumpa saya. Ternyata ibu di tengah para habaib, diambil diri seorang profesor, dibalik diri seorang gubernur, wali kota, Kapolda. Di dalam diri mereka ini adalah orang-orang luar biasa, tapi dilahirkan oleh perempuan-perempuan yang super luar biasa. Betul? Mereka ini semua dibesarkan perempuan. Makanya ada ungkapan al-jannatu tahta aqdamil ummahat, surga di bawah telapak kaki ibu. Tapi ada yang mengatakan itu dulu Pak Ustadz, sekarang sudah berubah, surga di bawah telapak kaki babysitter. Karena banyak yang menitipkan anaknya kepada penitipan anak. Jangan Bu, walaupun kau wanita karir, tidak seberapa itu. Tidak dapat kau tebus kehilangan masa-masa manja mereka dengan pendidikan. Ini banyak ibu-ibu sekarang sudah tidak lagi mengurus anaknya. Padahal 6 tahun pertama, the golden age, usia emas, ibu harus ikat hubungan emosional dengan anak. 2 tahun pertama, susukan. 2 tahun kedua, lompat-lompat, lari-lari, lucu-lucu. 2 tahun ketiga, mulai menghafal surat-surat pendek. Umur 7 tahun, baru dia sholat. Begitu. Sekarang banyak. 2 tahun pertama, dia titipkan ke Al-Baqarah, sapi betina.
2 tahun kedua dia titipkan ke PAUD dan BUUD. 2 tahun ketiga dia titipkan ke TK. Akhirnya anak putus kontak. Setelah anak remaja baru ibunya nanya, Ustadz, kenapa anak saya lebih mau curhat sama pacarnya daripada sama saya? Karena anak sudah lost contact, putus hubungan dengan ibu. Itulah yang dulu dikejar dengan wanita karir. Pergi pagi pulang petang, peras keringat, banting tulang, tunggang langgang, lintang pukang. Tak dapat kau tebus dengan apapun. Oleh sebab itu, kalau kau sayang kepada mereka, besarkan mereka. Nanti setelah dia SMP, kau tetap bisa berkarir, tetap bisa apapun. Tapi usia emas ini tetap jaga mereka. Di balik anak-anak yang luar biasa, ada ibu yang luar biasa. Di mana letak ibu luar biasa itu? Inilah dia, ibu-ibu semua insya Allah. Amin. Habis 15 menit. Pertama. Selanjutnya yang baru 3. Selanjutnya yang terakhir yang kelima. Apa itu 5? Yang kelima tidak lain tidak bukan adalah pelajaran dari pertemuan kita ini adalah mengambil ibrah i'tibar pentingnya kita berjamaah. Jamaah. Makanya ada ustadz yang selalu ngajak jamaah. Ustadz Maulana, jamaah, berjamaah. Apapun profesi kita, alaikum bil jamaah. Hendaklah kamu berjamaah. Sholat tarawih berjamaah, sholat witir berjamaah, berdoa berjamaah. Ini sekarang sudah banyak yang tidak mau lagi doa berjamaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ente kenapa enggak ikut doa? Padahal apa kata Nabi? La yajtami' mala'un, sekelompok orang berkumpul. Fayad'u ba'duhum, berdoa satu orang. Wa yu'amminuhum sa'iruhum, yang lain mengaminkan. Illa ajabahum Allah, Allah mengabulkan doa mereka. Maka berdoa, mintakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam ini nanti kita minta Habib kita minta orang soleh, kita minta mulut mereka yang tak pernah berhenti berzikir. Habis tausiah jangan pulang dulu, tunggu dulu doa. Puncak daripada tausiah adalah doa. Doa itu ini minta, maka di mana-mana saya pergi selalu minta doa. Doakan saya Syekh, doakan saya Habib, doakan saya Kiai, doakan saya Prof, doakan saya Pak. Doa, kita tidak tahu entah dari mulut yang mana doa itu dikabulkan Allah. Sama bentuk mulutnya, tapi bunyinya macam-macam. Ada yang suaranya macam kori luar biasa, ada yang macam kambing ditarik, ada yang macam kaleng pecah. Begitu juga mulut itu, tidak tahu entah dari mulut mana dikabulkan doa. Dia hanya mengucapkan amin, amin, amin. Rupanya ucapan amin dia menembus sampai langit ke-7. Terbuka pintu-pintu langit karena doa dia. Dia anak biasa saja. Dia bukan ustadz. Dia tidak LCMA. Dia tidak pernah di Kairo. Tapi rupanya hati dia bersih. Saudaraku yang tulus ikhlas. Maka kita minta doa dia berjamaah. Jangan pernah. Ini sekarang orang tidak lagi berjamaah. Sholat sendiri-sendiri saja. Makanya 30 malam kita diajak bertarawih, bertadarus, berjamaah. Tapi di Palembang, Sumatera Selatan tidak perlu lagi mengajar orang berjamaah. Ziarah kubra sampai, coba lihat di YouTube itu, dari atas helikopter meliput. Malam ini diliput helikopter juga, tadi ada nampak kecil. Tabligh akbar pengajian berjamaah luar biasa. Jangan sampai tidak berjamaah. Nabi selesai salat dia tanya, asyhadun fulan, asyhadun fulan, asyhadun fulan, mana si fulan, mana si fulan, mana si fulan. Kenapa tidak datang salat berjamaah? Kenapa tidak berjamaah? Ini banyak yang salat di rumah sendirian. Suami ibu kalau dia salat di rumah itu suami yang soleh salat di masjid. Kalau salat di rumah laki-laki solehah. Mesti dia datang ke masjid. Alhamdulillah di bulan Ramadan melimpah ruah. Jangankan di masjid, di rumah saja ramai. Luar biasa. Padahal di akhir-akhir sekarang ini kan sudah semifinal. Bahkan sudah final ini. Banyak yang masjid tinggal pemain inti saja lagi. Pemain cadangan kabur, pemain naturalisasi hilang. Puncaknya nanti malam Idul Fitri, malam kedua, malam ketiga. Dia azan, dia iqamat, dia imam, dia makmum. Usalli fardhas subhi rak'ataini adaan imaman. Jelas-jelas makmum enggak ada. Imaman juga kata dia. Allahu akbar. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Tak ada makmum. Mungkin nanti rakaat kedua datang. Terlambat tadi malam karena habis halal bihalal.
Sami'allahu liman hamidah. Allahumma hadina fi man hadait. Enggak ada. Mungkin dia batuk karena banyak minum es. Assalamualaikum warahmatullahi. Memang tak ada. Tak ada lagi jamaah. Nauzubillah. Ada pula Pak Haji ketika ditanya, Pak Haji, kok enggak ke masjid lagi? Kemarin Ramadan udah full catatan amal. Ramadan bukan bulan menumpuk amal. Ramadan adalah bulan membiasakan diri beramal. Apa kata pepatah Melayu? Allah bisa karena biasa. Dibiasakan sholat tarawih, sholat witir, tadarus Al-Quran, diperbaiki semua. Insya Allah setelah Ramadan ini kita meningkat semuanya insya Allah. Meningkat iman karena sudah 30 hari 30 malam. Meningkat amal, meningkat ilmu. Alhamdulillah Pak Ustadz, kami selama Ramadan 3 sudah meningkat. Apa dia? Kolesterol. Apalagi diabetes. Apalagi asam urat. Gagal Ramadan kita. Rubba sa'imin. Betapa banyak orang yang puasa. Laisa lahu min siyamihi. Tak dapat apa-apa dari puasanya. Illal ju'. Lapar saja. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari hanya cuma dapat lapar saja insya Allah. Jadi beberapa hari menjelang Idul Fitri ini apa kerja kita Pak Ustadz? Iktikaf. Pulang dari sini iktikaf di masjid. Iktikaf di masjid. Apa kerja selama di iktikaf itu? Baca Quran. Baca Quran pelan-pelan. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Yang kemarin belum khatam Quran, khatamkan. Boleh jadi ini Ramadan terakhir, boleh jadi tahun depan Ramadan tetap ada. Kita belum tentu ada akan datang. Mudah-mudahan kita tetap ada insyaallah. Tapi belum tentu ada jaminan. Jadikan seakan-akan nih Ramadan terakhir. Khatamkan Quran walaupun tinggal 5 malam lagi. Terus pacu terus, semangatkan diri, bangkitkan semangat. Karena kalau tidak, ka'annaka tamutu ghada, beramallah seakan-akan kau mati besok pagi. Ramaikan masjid-masjid dengan iktikaf-iktikaf. Alhamdulillah Pak Ustadz, kami kalau sudah siang itu iktikaf di masjid. Jam 1, jam 2, buka pintu masjid, bergelimpangan korban begal. Dibangunkan, Pak, bangun. Langsung dia melotot, naumus shaim huwal ibadah. Tidurnya orang puasa adalah ibadah. Hafal pula dia hadis itu. Hadis yang lain tak ada dia hafal. Seminggu ngapalnya. Naumus shaim huwal ibadah, hadis dhaif. Hadis dhaif kan tetap bisa dipakai untuk fadail amal. 5 syarat beramal dengan hadis dhaif. Bukan dalam masalah akidah, bukan dalam masalah hukum halal haram, tidak ada periwayatnya yang kadzab, masih bernaung di bawah hadis sahih. Dan untuk fadail amal, fadail amal bisa, tapi fadail tidur siang tak bisa. Oleh sebab itu jadikan Ramadan ini memang betul-betul bulan beramal. 17 Ramadan, hari Jumat, perang Badar, Nabi perang. Mesir, ada kota di Mesir namanya Ashir min Ramadan, 10 Ramadan. Ada apa dengan 10 Ramadan? Tanggal 10 Ramadan, pasukan Mesir mengusir tentara Israel. Perang. Palestina dimerdekakan. Itu juga Ramadan. Republik Indonesia bagaimana? Republik Indonesia merdeka hari Jumat tanggal 17 Ramadan, tanggal 17 Agustus 1945, jatuh pada tanggal 9 Ramadan. Jadi sebetulnya kalau kita mau memperingati momen terasa bagaimana Presiden Bung Karno membacakan proklamasi, bagaimana mereka yang menggerek bendera dalam keadaan lapar. Belanda itu lari pontang-panting karena teriakan orang lapar. Orang lapar itu teriakannya tajam, matanya tajam. Makanya Belanda lari. Kalau orang kenyang mana takut Belanda. Teriakan yang kuat itu membuat Belanda lari pontang-panting 9 Ramadan. Tapi ada juga gunanya. Saya tidak terbayang andai kita peringati merdeka 9 Ramadan. Oh gimana Panjat Pinang 9 Ramadan. Lemas. Nah, oleh sebab itu maka 17 Agustus 1945 jatuh pada tanggal 9 Ramadan. Maka ini 5 poin. Berapa tadi Pak Ustadz? 5. Nanti kalau ada yang bertanya apa acara haul sekaligus tablik akbar Ramadan di rumah Haji Halim tadi. Ada 5 tadi kata Ustadz Somad. Yang 5 itu apa? Aku pun tak ingat apa yang 5. Insya Allah rekamannya ada.
Di mana-mana biasa kamera biasanya pendek aja. Ini sampai pakai tiang macam mau ngambil kelapa. Luar biasa. Masya Allah, tabarakallah. Di sana TV besar, di sana TV. Rupanya di belakang saya jauh lebih besar lagi. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini kenangan yang luar biasa, kenangan terindah terbaik di bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita tetap diberikan kesempatan untuk beramal soleh di atas muka bumi Allah. Diselamatkan Allah dunia ini, Palembang, Sumatera Selatan bil khususnya dari zina, dari narkoba, dari perbuatan keji dan mungkar. Diberikan Allah menjadi negeri baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Pas jam 11. Dimulai 10 kurang 15, jam 11, 75 menit saya ceramah. Itulah dia kultum, kuliah 75 menit. Yang baik datang dari Allah, yang tak baik dari hamba Allah yang dhaif. Terima kasih segala perhatian, mohon maaf segala kekhilafan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.